Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu pelatih baru Chelsea yakni Mauricio Pochettino tertarik mendatangkan dua pemain sekaligus seperti Dele Alli dan Folarin Balogun. Sementara itu Loris Karius dipastikan kembali bermain di Liga Champions setelah resmi memperpanjang kontrak di Newcastle United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Fred yang bakal meninggalkan Manchester United karena ingin mendapatkan jam bermain lebih. Masih dari kabar rumor klub Liga Inggris nih guys, ada Aston Villa yang menyiapkan dana besar untuk menggait Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Masa depan Fred di Manchester United semakin jelas di musim panas ini. Gelandang asal Brazil ini ingin mencari pelabuhan baru demi mendapatkan menit bermain yang maksimal. Bahkan demi bisa mewujudkan hal itu, Fred sudah menunjuk agen baru yakni Marcelo Pettinati. Sebenarnya ex-Shakhtar Donetsk ini masih sangat bahagia berada di Old Trafford. Namun sang pemain sadar kalau dia sudah nggak dibutuhkan di skuad utama musim depan. Di sisi lain, Fulham siap melayangkan tawaran kedua demi merekrut Fred di bursa transfer kali ini. Aston Villa sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan skuad untuk musim depan. Sejauh ini, skuad asuhan Unai Emery sudah merekrut Youri Tielemans dan Pau Torres di musim panas ini. Kini pasukan The Villa berencana memboyong Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Dengan asal Prancis ini punya penampilan yang luar biasa di musim lalu. Terbukti dia sukses melesakkan 14 gol dan 11 assist dari 48 pertandingan. Demi mendatangkannya, Aston Villa sudah menyiapkan mahar yang cukup besar. Tawaran tersebut sekitar 50 juta pound sterling atau setara 972 miliar rupiah. Saatnya terwujud, Aston Villa berhasil menikung beberapa klub besar seperti Arsenal dan Manchester United. Everton dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Ashley Young. Mantan pemain Manchester United itu kini berstatus bebas transfer setelah Aston Villa enggan memperpanjang kontraknya. Walaupun sudah berusia 37 tahun, pemain veteran Inggris itu masih menjadi andalan Unai Emery. Terbukti Ashley Young mampu memainkan 29 pertandingan dengan torehan 1 gol. Selain Everton, Luton Town juga berminat memboyong sang pemain di musim panas ini. Klub yang baru promosi itu menganggap Young sebagai pemain berpengalaman. Mauricio Pochettino tertarik untuk mendatangkan dua pemain sekaligus yakni Dele Alli dan Folarin Balogun. Kita jauh ke kabar rumor dari klub La Liga nih. Ada Real Madrid yang masih belum puas berburu striker baru dengan membidik Jonathan David yang tampil gemilang bersama Los Lille. Mauricio Pochettino membuat gebrakan baru di bursa transfer kali ini. Sebab juru taktik asal Argentina itu berencana mendatangkan Dele Alli di musim depan. Seperti yang diketahui, keduanya sempat bekerja sama saat masih berada di Tottenham Hotspur. Pemain asal Inggris itu saat ini sedang dalam masa-masa sulit usai performa buruknya. Bahkan saat dipinjamkan ke Besiktas, Dele Alli nggak kunjung mendapatkan kepercayaan. Dilansir dari Talksport, Pochettino mengaku miris dengan nasib bomber asal Inggris tersebut. Pelatih berusia 51 tahun itu berniat membantu Alli bangkit kembali dengan merekrutnya ke Chelsea. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain 27 tahun ini alami penurunan performa akibat badai cedera. Pochettino juga mengaku ingin melakukan pembicaraan empat mata dengan Alli. Menurut mantan pelatih PSG tersebut, Alli masih memiliki kualitas sebagai pemain top sebab dirinya masih berusia muda. Selain Alli, Chelsea juga menginginkan Folarin Balogun dari Arsenal. Pemain asal Amerika Serikat ini berhasil tampil gacor dengan torehan 22 gol saat dipinjamkan ke Stade Rennes. Real Madrid saat ini masih sangat ingin mendatangkan striker baru. Walaupun masih merekrut Joselu, El Real rupanya masih belum begitu puas di bursa transfer kali ini. Dilansir dari Mundo Deportivo, Los Blancos tengah memantau striker muda asal Kanada yakni Jonathan David. Pemain berusia 23 tahun itu tampil apik bermain di Los Lille musim ini. Dirinya sukses melesaikan 24 gol dan menjadikannya sebagai top skor kedua Ligue 1. Laporan tersebut mengatakan klub saat ini Real Madrid akan melakukan negosiasi dengan pihak Lille. Atletico Madrid tengah bernegosiasi dengan Tottenham Hotspur untuk mendatangkan Pierre-Emile Højbjerg. Pemain asal Denmark itu menjadi prioritas utama sang pelatih Diego Simeone. Sebelumnya Højbjerg sempat diminati oleh Bayern Munchen. Akan tapi raksasa Bundesliga itu belum mengajukan penawaran kontrak dengan Tottenham Hotspur. Oleh sebab itu Atletico Madrid menjadi klub terdepan dalam perburuannya. Akan tapi manajemen Tottenham keberatan melepas Højbjerg di musim panas ini. Sebab pemain 27 tahun itu menjadi sosok penting di lini tengah The Lily Whites. Next ada Alvaro Morata yang menolak untuk bergabung ke AS Roma dengan lebih memilih bergabung ke AC Milan karena ingin bermain di Liga Champions. Sedangkan Bayern Munchen mengajukan tawaran kedua sebesar 80 juta euro untuk mengangkut Harry Kane.
Alvaro Morata sudah memutuskan masa depannya bersama Atletico Madrid. Penyerang asal Spanyol itu ingin angkat koper dari Wanda Metropolitano setelah kontraknya di tahun 2024 berakhir. Dua klub raksasa Serie A seperti AS Roma dan AC Milan juga sudah mengajukan tawaran. Namun AS Roma harus gigit jari karena Morata lebih memilih untuk bergabung dengan AC Milan. Morata menilai jika AC Milan merupakan klub yang bisa menjamin karirnya. Alasannya, skuad Rossoneri kerap bermain di Liga Champions dibandingkan dengan AS Roma. Untuk bisa menggait Morata, Rossoneri hanya merogoh kocek sebesar 12 juta euro saja. Bayern Munchen sangat serius untuk memboyong Harry Kane di musim panas ini. Sebelumnya tawaran pertama skuad di Rotten sebesar 70 juta euro ditolak oleh Tottenham Hotspur. Kini mereka menawarkan proposal lebih besar sekitar 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Tawaran tersebut diyakini menjadi yang terakhir yang diajukan oleh skuad di Bayern. Peluang skuad asuhan Thomas Tuchel untuk mendapatkan jasa Kane terbilang sangat besar, sebab sang pemain sudah memberikan persetujuannya untuk hijrah ke Jerman. Seandainya terwujud, Kane, pemain asal Inggris ini untuk meraih gelar juara terbuka lebar. Seperti yang diketahui selama berkarir di Spurs, Kane belum meraih satupun gelar juara. Manchester City berpeluang bakal kehilangan Bernardo Silva di bursa transfer musim panas ini. Alasannya gelandang asal Portugal itu tengah digoda klub raksasa Arab Saudi yaitu Al Hilal. Bersumber dari ESPN, klub asal kota Riyadh ini siap menawarkan gaji fantastis kepada Bernardo. Gaji tersebut berkisar 500.000 pound sterling atau 9,5 miliar rupiah per pekan. Penghasilan itu lebih besar dari yang didapat dari Manchester City. Berseragam di Citizen, Silva hanya menerima gaji dengan kisaran 150.000 pounds per pekannya. Laporan itu juga menyebutkan jika Silva cukup terbuka untuk cabut dari Etihad, sebab mantan pemain Benfica itu ingin mencari tantangan baru dengan berkarir di luar Liga Top Eropa. Kita beralih ke kabar resmi, ada Newcastle United yang baru saja memperpanjang kontrak Loris Karius sampai tahun 2024. Sedangkan Lazio resmi memperkenalkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2023-2024 mendatang. Newcastle United memperpanjang masa bakti Loris Karius selama 1 musim ke depan. Kabar tersebut mereka umumkan melalui situs resmi klub pada Minggu malam kemarin. Dengan begitu, Karius masih tetap berseragam hitam putih sampai tahun 2024. Selain Karius, The Magpies juga memperpanjang kontrak Paul Dummett selama 1 musim. Sejak bergabung ke Newcastle, Karius baru memainkan 1 pertandingan. Kiper asal Jerman itu dipercaya tampil pada laga final Carabao Cup menghadapi Manchester United Februari lalu. Setelah resmi memperpanjang kontrak, Karius dipastikan akan bermain di Liga Champions musim depan. Dia mengalahkan kiper berpengalaman seperti Alisson yang bermain di Europa League. Lazio resmi merilis jersey kandang terbaru mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Jersey tersebut masih diproduksi oleh brand asal Jepang yakni Mizuno. Dalam perilisan jersey-nya, Lazio masih menggunakan warna biru langit sebagai dasarnya. Hanya saja mereka menambahkan motif burung elang yang terdapat di bagian dada serta leher. Menurut laman resminya, jersey tersebut terinspirasi dari jersey lawas mereka di tahun 1974. Saat itu skuad Le Equil berhasil meraih gelar Scudetto pertamanya. Berita selanjutnya ada Paris Saint-Germain yang resmi memperkenalkan Lucas Hernandez untuk menggantikan peran Sergio Ramos. Sedangkan Galatasaray sepakat untuk mempermanenkan Mauro Icardi dengan biaya transfer sebesar 10 juta euro. Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan Lucas Hernandez sebagai rekrutan terbaru mereka. Menurut laporan resminya, PSG merogoh kocek sebesar 45 juta euro atau 829 miliar rupiah. Bek tengah asal Prancis itu menandatangani kontrak selama 5 tahun yakni hingga tahun 2028. Kedatangan Hernandez ke Parc des Princes akan menggantikan peran dari Sergio Ramos. Mantan pemain Real Madrid itu memutuskan angkat koper setelah kontraknya berakhir di bulan Juni lalu. Hernandez sendiri menjadi rekrutan keempat PSG pada bursa transfer musim panas ini. Galatasaray baru saja mencapai kesepakatan untuk mempermanenkan Mauro Icardi. Pemain asal Argentina ini ditebus dengan mahar 10 juta euro dari Paris Saint-Germain.
namun masih belum diketahui detail kontrak yang disodorkan oleh Galatasaray. Penampilan afiknya selama masa peminjaman menjadi pertimbangan skuad Cimbon Aslan. Di musim lalu, ex-Inter Milan ini berhasil menghadiahkan gelar Super League untuk Galatasaray. Icardi sendiri berhasil mengemas 23 gol dan 8 assist dari 26 laga di semua kompetisi. Real Madrid menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Pasukan Carlo Ancelotti tercatat telah membeli 4 pemain anyar sekaligus, mulai dari Jude Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia hingga Jose Lu. Aktifnya Real Madrid di bursa transfer membuat pelatih sang rival Xavi Hernandez merasa iri. Juru taktik asal Spanyol itu menuntut manajemen Barcelona untuk aktif di bursa transfer. Dia pun meminta Blaugrana agar segera mendatangkan pemain sebelum bursa transfer ditutup. Juventus dilarang bermain di Conference League karena diduga telah melanggar aturan Financial Fair Play. Sementara di kabar penutup ada Rans Nusantara FC yang bertengger di puncak klasemen sementara setelah mengalahkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 1-2. Selamat! Juventus kembali ditimpa masalah yang rumit. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, klub asal kota Turin itu akan mendapatkan sanksi karena diduga telah melanggar aturan Financial Fair Play dari UEFA. Berdasarkan peraturan UEFA, Bianconeri dilarang bermain di Liga Konferensi Eropa. Dengan begitu, Fiorentina akan menjadi pengganti Juventus karena finish di peringkat 8 Serie A. Manajemen Bianconeri dilaporkan gak akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Masalah ini menjadi yang kesekian kalinya bagi Juventus. Sebelumnya mereka mendapat pengurangan 15 poin akibat kasus pemalsuan dokumen. Madura United meraih kemenangan perdana dalam laga Derby Jawa Timur menghadapi Persik Kediri. Dalam laga tersebut, skuad Sape Kerap menekuk Macan Putih dengan skor akhir 3-2. Baru berjalan 4 menit laga, Persik sudah unggul 1 gol melalui Renan Silva. 20 menit berselang, Madura bisa menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Luis Marcelo. Persik kembali unggul 1 gol melalui Yohanes Pahabol di menit ke-25. Hugo Gomez berhasil menyamakan kedudukan setelah mencetak gol di menit ke-34. Francisco Israel berhasil menjadi penentu kemenangan usai mencetak gol di menit ke-38. Hasil ini memantapkan Madura di peringkat 6 klasemen dengan koleksi 4 poin. Rans Nusantara FC berhasil mencuri poin kala bertandang ke Stadion Patriot Candrabaga. Dalam laga tersebut, skuad The Phoenix menekuk Bayangkara Presisi Indonesia dengan skor 1-2. Rans Nusantara FC menutup babak pertama lewat 1 gol penalti dari Mitsuru Maruoka. Memasuki babak kedua, Bayangkara Presisi mampu menyamakan kedudukan lewat Krislan di menit ke-46. Rans Nusantara FC mencetak gol kemenangan melalui Tavinho di menit ke-74. Tambahan 3 poin ini membuat Rans memuncaki klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Fabio. Moga De Gea tetap di Liga Inggris dengan bermain di klub EPL lain. Kalau menurut kalian nih guys, kira-kira De Gea bakal hengkang ke klub mana? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.